Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadata ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa ajrih. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka huda wasyadad. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-muyassiri lil fahmi wa quwwati lil hifdhi wal mudhibi lin nisyan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaina alamana syai'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ثم وصلنا إلى صاحب سير وفي الأخلاق النقي وفهم الصفي سيدنا الشيخ أحمد أسرار السكير بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallifu al-ustadz Umar bin Ahmad Baraja radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ila anqal. Yang ke berapa sekarang? La yajuzu laki an taqdiya hajataki fi qari'atit tariqi ay kama yaf'aluhu man laysa indahu adna adabin. Yuk dibaca bareng-bareng ya lafadznya supaya kita dapat sirnya dari pengarangnya. La yajuzu laki an taqdiya hajataki fi qari'atit tariqi ay kama yaf'aluhu man laysa indahu adna adabin wala yura'i sihatal ammah wa qad waradan nahyu an dhalik wa fil hadisi man adal muslimina fi turukihim wajabat alaihi la'natuhum wa fi dhalika ida'un syadidun lil marina wa bil aksi yustahabbu minki antumitil ada anit tariqi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'adluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi. Wa qala aidan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin ay bi sababi syajaratin qata'aha min dhahrit tariqi kanat tu'dil muslimin. Yang ke-9 yaitu kita tidak boleh menyakiti orang yang ada di jalan. Kita tidak boleh menyakiti orang yang sedang ada di jalan. Menyakitinya berupa apa? Menyakitinya bisa berupa kita menaruh sesuatu, misal batu atau duri ataupun sesuatu barang yang mengganggu aktivitas orang yang ada di jalan. Ataupun kita sedang jalan tapi jalannya nengah sehingga mengganggu orang yang lewat.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 cabang. Dari 70 cabang itu yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan yang cabang yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Sehabis sholat 165 kali kita sudah mengamalkan paling afdolnya iman. Kemudian wa adnaha imatatul adha. Kemudian yang paling rendah-rendahnya iman yaitu apa? Menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan. Manakala yang disingkirkan itu sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Kita di jalan ketemu sama batu besar yang ada di tengah. Kemudian kita berhenti memindahkan batu itu ke tepi. Itu termasuk perilaku iman di antara 70 cabang tadi. Kita jalan ketemu duri yang ada di jalan, kita ambil, kita pinggirkan. Kita jalan ketemu kayu yang menghalangi, kita ambil, kita pinggirkan. Itu termasuk daripada satu di antara 70 cabang keimanan. Jadi dulu itu ada seorang ulama besar. Seorang ulama besar, beliau ketika nyantri, beliau ketika tholabul ilmi ini suatu saat berangkat ke majelisnya. Berangkat ke majelisnya dalam keadaan sangat lapar. Di rumahnya nggak ada makanan, ini tapi sudah waktunya, jamnya tholabul ilmi, akhirnya berangkat ulama ini. Berangkat menyusuri hutan, jalan menuju tempat belajar ini menyusuri hutan, pepohonan di tepi sungai, menyeberang sungai. Karena sangat lapar, ketika menyeberang sungai, ulama ini menemukan buah apel. Menemukan buah apel di jalan tadi. Karena sangat lapar sampai tubuhnya itu bergetar, ada buah apel yang hanyut oleh aliran sungai, seketika langsung diambil. Tanpa pikir panjang langsung diambil. Kemudian ulama itu menepi. Ulama itu menepi, kemudian dimakanlah buah apel yang ditemukan di sungai itu. Ketika buah apel setelah selesai dimakan sampai habis, kemudian ulama tadi melanjutkan perjalanannya. Ketika di tengah perjalanan mau sampai ke tempat belajarnya, ulama tadi berpikir, loh, buah yang saya makan tadi itu milik siapa? Saya kan belum izin, saya belum punya restu orang yang punya buah apel ini. Gelisah hatinya. Takut apa? Takut kalau nggak dapat ridho orang yang punya buah apel ini, nanti jadi haram. Kalau ada makanan haram yang masuk pada tubuh, berarti nanti itu menghalangi sampainya ilmu kepada saya. Akhirnya gelisah. Akhirnya apa?
ulama ini nggak jadi menuntut ilmu. Akhirnya kembali ke sungai tadi. Kembali ke sungai, ditelusurilah di pinggir-pinggir sungai di mana tempat jatuhnya tempat jatuhnya buah apel. Ditelusuri panjang, menyusuri sampai beberapa kilo, ini belum ketemu. Kalau buah apel ini hanyut oleh aliran sungai, mestinya buahnya ada di tepi sungai. Dicarilah sampai berjam-jam, sampai puluhan kilo berjalan kaki, ini enggak temu. Akhirnya dia demi mencari halalnya, mencari ridhonya orang yang punya buah apel ini, terus disusuri terus sampai tubuhnya kena duri, berdarah, ini tetap dicari demi mencari ikhlasnya orang yang punya buah apel. Akhirnya ketemu di suatu tempat tepi sungai buah apel. Oh, ini pasti apel, ini pasti pohon yang apelnya jatuh tadi. Akhirnya ketika sudah ketemu dengan pohonnya, dicarilah siapa yang punya pohon ini. Akhirnya ketika sudah dicari ketemu, di situ ada orang yang lagi memanen. Ditanya, "Pak, permisi, apakah pohon apel ini punya engkau?" Jawab yang orang tadi, "Bukan, ini milik juragan saya, ini milik tuan saya." Kemudian ulama tadi tanya, "Lantas di mana saya bisa menemui tuanmu?" Kata orang pembantunya tuannya tadi, "Beliau sedang ada di rumah." Ulama tadi bertanya, "Bolehkah saya tunjukkan tempat rumah juragan tadi?" Akhirnya apa? "Boleh, tapi kamu harus menunggu saya, menunggu menyelesaikan saya ini apa? Memetik buah apel." Akhirnya karena ingin ridhonya, ulama tadi menunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai, pembantunya tadi membawa buah apel ke rumahnya sambil diikuti oleh ulama tadi. Ketika sampai di rumah tuannya tadi, pembantunya menyampaikan kepada tuannya, "Wahai tuan, ada seseorang yang ingin mencarimu. Ada seseorang yang ingin bertemu engkau." "Siapa yang ingin bertemu?" "Ada seorang pemuda." Kemudian tuan tadi mempersilahkan ulama muda tadi masuk. Santri tadi masuk. Akhirnya santri tadi ngomong ke tuan. Tuannya menanya, "Wahai santri, ada apa engkau ingin menemuiku? Kita sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah saling mengenal." Kemudian dijawab oleh santri, "Wahai tuan, tadi ketika saya mau berangkat tholabul ilmi, karena saya lapar, saya nggak sengaja menemukan buah apel yang hanyut di sungai, dan tanpa sadar buah itu tadi sudah saya makan. Setelah habis, saya baru sadar bahwa buah ini itu milik siapa." Tuannya tadi kaget, "Wah, santri ini pasti bukan santri biasa. Yang namanya buah jatuh di sungai itu seharusnya sudah enggak, ibaratnya boleh hilang, mau dimakan ikan, mau apa, itu pasti sama orangnya diikhlaskan, karena itu buah itu jatuh sendiri dari pohonnya." Karena tuan tadi melihat kegigihan mencari ridhonya,
si anak ini tadi diuji sekalian, bener nggak ini benar-benar menjaga apa akhirnya diuji. Saya nggak ikhlas, kata tuannya. Bingung nih si santri tadi, bingung. Saya nggak ikhlas kalau kamu belum apa merawat kebunku selama 7 hari. Akhirnya si santri tadi demi apa mendapatkan keikhlasan, keriduan apa ridho ridho menunggu kebun orang tadi, di merawat, mengambil buahnya selama 7 hari tanpa dibayar. Akhirnya setelah hari ke-1 dia pergi ke kebun, hari kedua, ketiga, keempat, lima, sampai hari ke-7 dia menghadap tuannya lagi. Wahai tuan, saya sudah merawat, menjaga pohon apel tuan. Sekarang apakah engkau sudah ridho terhadap buah apel yang saya makan tadi? Belum. Kata tuannya masih belum, bingung. Si santri ini kalau memang belum, apa yang harus saya lakukan lagi? Kamu harus apa? Menikahi anak saya. Tetapi kata tuannya, tapi anak saya ini apa? Anak saya ini buta. Anak saya ini tuli, nggak bisa mendengar. Anak saya ini bisu. Kata tuannya, sudah anaknya buta, tuli, juga bisu. Bayangkan kita dipaksa orang nikah dengan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, pasti kita menolak. Tapi si santri tadi demi ikhlasnya hanya sebuah apel, beliau ridho. Akhirnya apa? Diundanglah seluruh karyawannya tuannya tadi, seluruh sanak famili, seluruh kerabatnya diundang, langsung si anak tadi diakadkan, dinikahkan. Ketika sudah nikah, sudah selesai akad nikah, baru si santri tadi, ulama tadi apa? Disuruh masuk menemui istrinya atau anaknya tuannya tadi. Ketika sudah masuk kamar, ketika buka kamar, kaget. Di kamar itu tadi ada seorang perempuan yang cantik. Orang perempuan cantik, dia tidak bisu, dia tidak tuli, dia tidak buta. Akhirnya kembali lagi keluar, nggak jadi masuk. Hanya ngomong sama tuannya, wahai tuan, katanya engkau menikahkan saya dengan putrimu yang bisu, yang tuli, yang buta. Tapi ketika saya masuk tadi, di situ ada perempuan cantik yang nggak buta, yang nggak tuli. Kemudian si tuan tadi ngomong ke santri, wahai anak, sesungguhnya ketika saya ngomong bahwa anak saya itu buta, anak saya itu tuli, anak saya itu bisu, itu anak saya itu apa? Beliau artinya tuli, beliau tidak pernah mendengarkan sesuatu yang haram. Beliau tidak pernah mendengarkan sesuatu yang menjadikan Allah itu murka. Terus maksud daripada buta juga tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Maksudnya tuli, maksudnya bisu, anak saya itu tidak pernah mengucapkan sesuatu yang kotor, tidak pernah menggunjing, tidak pernah ngomongin jelek orang lain. Beliau, anak saya ini selalu berzikir kepada Allah.
datanglah lagi ke kamar, disuruh tuannya seperti itu. Sebelumnya dibilangi, kenapa saya menikahkan putri saya yang sangat terjaga ini dengan engkau? Karena saya melihat bahwa engkau hanya dengan satu buah apel yang engkau temukan, engkau sangat berhati-hati. Saya melihat bahwa di dalam dirimu ini terdapat suatu kehati-hatian, sifat ikhlas, sifat ridho, sifat sabar yang tinggi. Maka pas saya menikahkanmu dengan putri saya. Itulah apa? Hal yang harus dimiliki oleh seorang santri. Apa? Sifat wirai, sifat hati-hati. Kita jangan sampai menggunakan sesuatu yang bukan milik kita. Apalagi sesuatu atau barang tersebut sampai masuk ke dalam tubuh kita. Kita makan kemudian jadi daging, itu nanti apa? Hisabnya yang makanan, minuman yang kita dapatkan dengan cara yang haram itu nanti di yaumul kiamah daging yang tumbuh tadi dibakar oleh Allah. Itu imannya. Itu nanti di akhirat. Di dunia kalau kita kemasukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu nanti berpengaruh pada hati kita, pada pikiran kita yang sulit diajak untuk melakukan ketaatan. Maka ulama-ulama dulu itu sangat menjaga sesuatu yang masuk makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada cerita lagi. Ini ada seorang ulama. Ada seorang ulama itu, beliau ini alim. Diketahui tetangganya ulama ini sangat alim. Dakwahnya kemana-mana, ngajinya kemana-mana, mahir sekali. Suatu saat ulama ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tetangganya tadi diimpikan. Dalam mimpinya tetangga ini melihat ulama tadi di mulutnya di neraka itu digunting oleh besi panas, digunting kemudian terpotong, kemudian muncul, digunting lagi terus begitu. Kaget tetangganya, kaget. Loh, kamu kok bisa disiksa seperti itu, kenapa? Padahal kamu selama hidup kamu selalu menggunakan lisanmu untuk berzikir kepada Allah, menggunakan lisanmu untuk berdakwah di jalan Allah, menggunakan lisanmu untuk mengaji kepada masyarakat. Tapi mengapa justru lidahmu itu yang dipotong? Kemudian dijawab oleh ulama tadi. Jadi ulama tadi, saya dulu waktu pulang pengajian, waktu pulang kajian, setelah dikasih makan, saya tuh makan daging. Ketika perjalanan pulang, karena ada daging yang tersisa di gigi, akhirnya ketika saya jalan pulang secara tidak sadar mengambil ranting pohon, kemudian dipatahkan, kemudian dibuat menghilangkan bekas daging tadi, atau dibuat tusuk gigi.
Karena perkara kecil itulah apa? Dia disiksa di neraka. Makanya apa? Kita harus benar-benar berupaya hati-hati. Nomor 10. Yuk dibaca lagi. Wa idza aradti an tadkhuli baitaki faqaddimi rijlaki al-yumna waqra'id du'a al-warid Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna thumma sallimi ala ahliki wa fil hadisi idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitika wa idza lam tajidi fihi ahadan faquli assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin amalan biqaulihi ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Adab yang ke-10 yaitu ketika hendak masuk rumah maka dahulukanlah kaki kanan. Kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini doa ketika mau masuk rumah, doa ketika mau masuk kamar, mendahulukan kaki kanan. Kalau bisa doa ini ada yang ditulis di kertas, kemudian ditempel di pintu. Jadi sekali 2 kali diamalkan, meskipun enggak setiap saat, tapi setidaknya pernah mengamalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak tergolongkan oleh orang yang dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Ketika sudah membaca doa, kemudian apa? Summa sallimi ala ahliki. Kemudian kita mengucapkan salam. Jadi baca doa dulu kemudian salam. Kenapa harus mengucapkan salam? Kata Rasulullah, fasallim takun barokatan alaika wa ala ahli baitika. Kalau kamu mengucapkan salam itu ada keberkahan kepada dirimu sendiri, juga keberkahan kepada orang lain atau orang yang ada di rumah. Jadi kita dengan mengucapkan salam ini kita diberkahi oleh Allah. Kemudian wa idza lam tajidi fihi ahadan faquli assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ketika nanti misal kalian itu pulang di rumah kemudian mau masuk rumah itu ucapkan salam. Kalau kebetulan pas di rumah itu kosong, tidak ada orang tua kita mungkin sedang kerja atau kemana, itu tetap mengucapkan salam. Salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salam ketika
di dalam rumah itu tidak ada orang-orangnya, kita tetap mengucapkan salam. Kalau ada orangnya ya assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orangnya atau kosong, atau kita pertama kali masuk ke suatu tempat, entah ke kelas, kok kita datang pertama kali masih nggak ada orangnya, kita masuk ke kamar nggak ada orangnya, tetap ucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena apa? Karena hakikatnya di suatu ruangan itu pasti tidak pernah lepas dari malaikat ataupun jin. Ibaratnya permisi. Kalau orang-orang dulu itu masih ada yang kalau lewat sesuatu yang jembatan atau angker atau sesuatu yang menyeramkan itu juga mengucapkan salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Supaya apa? Supaya ibarat kita melewati kawasan mereka, kita itu ibaratnya kita permisi. Kalau kita lewat tanpa permisi, barangkali makhluk yang ada di situ itu merasa nggak dihargai. Loh, ini ada orang kok seenaknya lewat tanpa permisi. Barangkali kita dicelakain atau apa itu, dengan salam ini sebagai bentuk permisi. Atau setidaknya kalau orang dulu nggak gitu ya, ngebel, atau kalau kita pakai kendaraan ngebel. Tapi yang bagusnya kita mengucapkan, kita masuk suatu daerah, kita masuk ke tempat yang kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ada ijazah atau ada doa yang dari Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil ini Syekhul Masyayikh, gurunya para kiai yang ada di Jawa, yang makamnya ada di Bangkalan, Madura, yang waktu setelah haul kemarin di ziarah itu Syekhona Khalil itu Syekhul Masyayikh, gurunya kiai yang ada di Jawa. Pondok Lirboyo dengan 24.000 santri, Kiai Abdul Karim dulu mondoknya di Syekhona Khalil. Kiai Haji Hashim As'ari pendiri NU juga mondoknya di Syekhona Khalil. Mbah Wahab Hasbullah pondok Din Anyar Jombang juga ke Mbah Khalil. Banyak ulama-ulama yang menimba ilmu kepada beliau. Beliau ngasih ijazah ke cucunya, ke anaknya, turun sampai ke cucunya. Apa ijazahnya? Supaya diberikan rizki yang dari arah yang tak terduga-duga, atau min haitsu la yahtasib. Rizki min haitsu la yahtasib itu rizki yang tidak kita sangka-sangka. Contohnya apa? Misal kita lagi apa, tiba-tiba ada orang yang ngasih uang, tiba-tiba ada orang yang ngasih jabur, tiba-tiba ada orang yang ngasih pakaian. Pokoknya ini sifatnya surprise. Min haitsulah tasib ini kalau bahasa kitanya surprise. Apa ijazahnya? Ketika mau masuk rumah cuma apa? Baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas sekali itu dapat menjadikan kita rizki yang min haitsulah la yahtasib. Oh, kita sudah mau dekat, mau masuk kamar. Oh, kita pas posisi jalan sudah mau masuk rumah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kalau sempat baca doa tadi, kemudian salam. Kalau kita bisa istiqomah, insya Allah apa
dapat rizki min haitsu la yahtasib. Adabul julusi atau tata keramanya duduk. Bab baru yaitu tata keramanya duduk. Yang pertama apa tata keramanya? Antuh sini hayata julusika fatajlisu mustaqimatan sakinatan. Kalau kita duduk itu apa? Duduklah dengan tegak dan tenang. La tu'awwiji ra'saki au badanaki wala tamuddi rijlaiki. Dan jangan apa? Menggerak-gerakkan kepalamu atau badanmu ataukah kaki. Wala tufarki'i asabi'ak, dan juga jangan sampai membunyikan jari. Itu adabnya ketika duduk, diam, anteng. Wa idza jalasti ala kursiyin fala tad'i saqon ala sakin. Kemudian kalau duduk di kursi itu jangan sampai sakon ala sakin. Itu apa ya? Kalau bahasa Blitar itu jigang. Itu jadi kaki itu ditumpangkan gini. Itu enggak boleh. Sakon ala sakin, atau kaki satunya ditumpangkan di kaki satunya, itu enggak baik. Wa idza aradti an tad'i ahadan fala tushiri ilaihi bi usbu'iki au bi ra'siki. Kemudian kalau kita pas duduk, kalau mau memanggil itu teman atau siapapun, jangan dengan isyarat tangan. Kita tanpa ngucap tiba-tiba, atau dengan gerakan tangan atau gerakan ke kepala. Walakin ad'ihi bisautiki ma'a khafti, tapi panggillah dengan suara yang lemah lembut, yang penuh penghormatan. Supaya apa? Kaila tu'dil hadirin, supaya tidak menyakiti orang yang hadir. Allah tamzahi mizahan ghairala ikin au tadhaki bila sababin. Dan juga kalau kita pas duduk di majelis ilmu itu jangan bergurau yang enggak pas, atau tadhaki bila sabab, atau tertawa tanpa sebab, au taksiri minal mizah wad dhahik. Jadi intinya enggak boleh bergurau kalau dalam majelis ilmu. Untuk apa? Untuk menghormati ilmu. Kalau
entah itu majelis ilmu, entah itu majelis maulid, entah itu majelis-majelis yang di situ disebut asma Allah, yang di situ dibuat zikir atau wadifah atau apapun, diusahakan tidak bergurau. Untuk sebagai apa? Upaya kita menghormati majelisnya Rasulullah. Kita menghormati majelisnya guru-guru kita. Au tabi ahadan minan nas au tastamihi au tafsi sirrohu, atau juga kita berteriak-teriak memanggil nama seseorang dengan sebutan nama, misal nama ayahnya atau nama bukan nama aslinya, itu juga nggak boleh. Wa alla takdzibi fi kalamiki litudhi bil hadirin, dan jangan sampai kita itu apa, kita itu ngobrol, kita itu pingin membuat lelucon atau kita pingin menghibur teman kita tapi dengan kata-kata yang berbohong, itu enggak boleh. Kita demi menghibur teman atau apa tapi dengan ucapan-ucapan atau kata-kata yang berbohong, itu juga nggak pas, itu nggak boleh. Yang nomor dua, insya Allah dilanjutkan minggu depan. Insya Allah jenengan kalian itu apa, 4 hari lagi apa mau di sini, mau liburan. Nah, ketika di rumah apa yang harus dilakukan? Tetap menghormati orang tua. Karena sudah pada dewasa, tanpa disuruh itu harus sudah bisa tanggap. Oh, ibu saya repot, oh ayah saya repot, oh ini belum disapu, oh ini belum dicuci piringnya, oh ini belum dicuci bajunya, oh ini belum dilipeti. Ya, juga kita harus sebelum ada perintah dari orang tua, kita juga harus apa, sadar, menimbulkan kesadaran untuk diniati apa, diniati birrul walidain. Yang punya adik kecil juga adiknya dirawat, jangan malah ditinggal hapian boleh kalau semua sudah beres, sudah boleh. Kalau ditinggal, dipanggil orang tuanya, no langsung jawab gih bu, nun, atau apa langsung jawab, jangan loading karena main HP loading sampai orang tua manggil dengan nada yang tinggi, itu jangan sampai. Intinya apa, takzim, hormat kepada orang tua. Kalau bisa yang sudah menjadi kebiasaan jenengan di pondok, kebiasaan sampai di pondok, entah itu membaca Quran atau membaca Husainiyah atau membaca Burdah, itu tetap dilakukan. Ya, kita pulang bawa Husainiyah, kita pulang bawa apa, itu sebagai upaya ikhtiar kita bahwa kita punya niat baik buat menjaga istiqomahan. Kalau sholat, kalau ibunya ya sama ayahnya diusahakan tetap menjaga jamaah. Nggak ada ibunya, ayahnya, nggak ada ayahnya, adiknya atau kakaknya, diajak ayo jamaah gitu. Sama harus mengingatkan
pada sholat sendiri gitu. Fadilahnya lebih besar, lebih utama. Kemudian apa yang harus diketahui bersama, jangan sampai melakukan hal-hal yang nantinya merugikan kalian sendiri, yang sifatnya apa, kalian ini cuma 6 tahun, misal di pondok ini cuma 6 tahun, suatu yang enggak benar, suatu yang enggak pas itu harus benar-benar diperangi. Kalian masih punya waktu 20 tahun, 40 tahun nanti hidup di rumah, kalian mau HP-an, kalian mau hidup sama orang, kalian mau main kemanapun bisa. Tapi selama 6 tahun ini supaya ilmu itu ada buahnya, benar-benar dijaga. Mungkin ada yang masih apa, istilahnya masih ada yang mulai demenan atau apa, itu dijauhi. Itu timbulnya dari nafsu. Takutnya apa? Kalau jenengan kebablasan, jenengan terjerumus ke sesuatu yang enggak diridhai Allah, ilmunya kalian di sini capek-capek mondok tapi nggak ada hasilnya. Apalagi nanti kalau suatu yang nggak pas, nggak pantas itu tiba-tiba misal terdengar oleh Habib Ali atau siapapun, tiba-tiba jangan dikeluarkan, itu yang kasihan orang tua kalian, yang mesti malu juga orang tua kalian. Makanya harus benar-benar hati-hati. Ada siapapun yang nggak kita kenal, bukan mahram kita kok, mungkin sampai ngechat atau mungkin malah ibaratnya kita suruh membuka sesuatu yang nggak pantas, aurat atau apa, itu jangan sampai. Kalian itu apa, harus punya apa, jiwa harga diri yang tinggi, yang mulai. Jangan diberikan suatu yang remeh itu kepada orang lain. Harus berani menjaga, itu yang berat dan itu harus dipaksa. Ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Nafa'ana bi ilmina. Al-Fatihah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.